Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi bekal bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Oke, untuk hari ini silahkan untuk Chef Deningsih dipimpin untuk pembacaan doanya. Oke, sebelum dimulai belajarnya, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kayaknya ada yang nggak masuk pada hari ini. Siapa yang nggak masuk? Cek. Adan Pak Dan Eko. oh, dan Eko kemana? Sakit dia berdua. Oh, sakit. Ya, semoga teman kita yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Sehingga nanti bisa ya berkumpul dan belajar bersama dengan apa ya? Dengan siswa yang lengkap. Oke, sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, dan pada hari ini lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau tanah airku Indonesia. Silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita belajar terkait mengenal protokol routing, ya kita akan sedikit flashback terkait materi pembelajarannya. Yang flashback mantan kemarin kita sudah belajar terkait apa kira-kira yang kemarin kita pelajari? Routing. Oke, apa saja dari pengenalan routing yang sudah dipelajari? Routing. Terus selanjutnya alat yang digunakan adalah alat yang digunakan untuk merouting. Dan pada hari ini kita akan mengenal protokol routing. Protokol itu aturan, ya, aturan yang digunakan dalam proses merouting. Jadi nggak bisa kalau kita tanpa aturan tahu-tahu merouting gitu. Ingin merouting mau bisa tapi nggak tahu aturannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya saya review kembali. Untuk tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis konsep routing yang sebelumnya telah kita pelajari pada pertemuan pertama. Lalu selanjutnya dapat mengklasifikasikan jenis protokol routing yang hari ini kita akan pelajari. Lalu kalian dapat menampilkan konsep routing. Sebelum kita memulai, ya saya ingin memberikan sedikit motivasi. Ya, tidak henti saya mengingatkan untuk kalian dapat mengeksplor diri, mengupgrade skill yang ada pada diri kalian, karena kalian ini masuknya adalah SMK yang mana lebih ke keterampilan yang dibutuhkan atau sesuai dengan jurusan kalian, yaitu teknik komputer dan jaringan, yang mana cabangnya pun ketika kita berbicara komputer dan jaringan pun luas. Terus untuk sistem penilaiannya, ya nanti kalian akan di akhir pertemuan kalian akan mengerjakan penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulisnya di sini menggunakan Google Form, terdiri dari uraian atau esai, ya. Lalu keterampilan kalian memanfaatkan dari hasil LKPD yang telah kalian kerjakan bersama kelompoknya. Kita akan belajar terkait mengenal protokol routing.
Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan. Oke, Den. Kelihatan, Den? Kelihatan, Pak. Silahkan dibaca dulu, Den. Mengenal protokol routing kan paket data menuju alamat yang dituju. Oke. Top. Di sini adalah protokol routing ini yaitu adalah aturan yang mempertukarkan informasi. Lalu selanjutnya, kelihatan kan? Kelihatan. Silahkan dulu, Dan. Exterior Gateway Protocol, protokol routing yang didesain untuk digunakan oleh router antara autonomous sistem jarak ke link dan dalam suatu internator. Nah, EGP atau Exterior Gateway Protocol. Protokol ini didesain untuk digunakan oleh router, ya, oleh router-router antar autonomous system yang berbeda. Jadi autonomous system yang berbeda ini biasanya menggunakan EGP. Oke, di sini ada jenis protokol routing distance vector. Ada 4, ada RIP versi 1, RIP versi 2 yang biasa kita gunakan nanti atau biasa digunakan ketika mau sebuah jaringan adalah RIP versi 2. Lalu untuk selanjutnya kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Nah, saya akan bagikan terkait LKPD di pertemuan kedua ini. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait jenis protokol routing? Belum ada? Oke, jika belum ada, saya bagikan untuk LKPD-nya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, ya silakan ditanyakan. Oke, pastikan anggota kelompoknya mendapatkan tugas yang sama. Dan selamat bekerja. Apabila ada hal yang belum jelas silahkan ditanyakan. Untuk nomor 4, apakah kita harus memilih salah satu jenis routing? Nomor 4. Untuk nomor 4, soalnya merupakan jenis konfigurasi routing yang dapat digunakan untuk alasan ya. Oke, udah selesai semua untuk pengerjaan LKPD-nya? Oke, saatnya presentasi. Presentasinya mau diacak atau ditunjuk? Atau dari kelompok 1? Oke, kalau acak saya mulai dulu. Oke, kita acak untuk kelompoknya. Yang akan maju pertama adalah kelompok 2. Kelompok 2 dengan jumlah orangnya 2. Assalamualaikum semuanya. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kita berdua. Karena yang satu sakit. Karena yang satu sakit. Oh ya guys, ada yang mau bertanya? Jangan yang susah-susah ya. Saya ingin ditanyakan terkait performan atau penampilan dari kelompok 2. Saya Pak, Ya, Rud. saya mau nanya, setiap 8 bit itu disebut apa? Setiap Ya, 8 bit dalam proses subnetting ya. jawabannya itu kan tadi Arul bertanya, pertanyaan setiap 8 bit itu disebut oktet ya Arul. Oke. Nah, udah tidak ada yang mau bertanya lagi kan teman-teman? Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita lihat secara keseluruhan presentasi kelompok sudah cukup baik ya. Lalu selanjutnya dari pelajaran hari ini kita bersama-sama menarik kesimpulan dari apa yang sudah pelajari.
dari bahan ajar ataupun yang tadi sudah dijelaskan pada materi. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan dari pertemuan kedua ini terkait mengenal protokol routing? Ada yang ingin menyampaikan terkait kesimpulan yang didapat pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Mirja. Menurut saya routing itu memiliki berbagai jenis routing seperti statik, dinamik, dan default. Namun setiap routing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan pemakainya saja. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan terkait apa yang sudah dipelajari dari protokol routing? Oke, sekedar tambahan ya. Tadi kita sudah belajar terkait subnetting. Di antaranya ada metode VLSM, DDR, classful dan classless. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita mengerjakan dulu soal evaluasi terkait pembelajaran bab routing. Nah, dari soal evaluasi ini digunakan untuk mengukur sudah sampai sejauh mana pemahaman kalian terkait routing. Dan untuk linknya ini ada di depan, yaitu SID. Oh, belum muncul. Tidak banyak tapi menggunakan short link. Nah, s.id garis miring routing, silakan diakses. Ya, yuk, silakan dikerjakan yuk. Oke, Babis silakan di submit dan dikirimkan. Karena tadi gampang kok. Aja. Oke, sebelum kita akhiri atau kita tutup pelajaran hari ini, ya seperti biasa kita adakan refleksi terlebih dahulu terkait apa yang dipahami, apa yang belum dipahami, dan apa yang disukai dari pembelajaran bab routing. Ya, terkait apa yang telah kalian pahami, siapa yang ingin menyampaikan terkait pendapatnya? Apa yang sudah dipahami? Ya, masih silakan. Di pembelajaran yang sudah disampaikan, saya paham terkait konsep dari routing. Selanjutnya terkait yang belum dipahami. Apakah ada yang belum dipahami terkait pembelajaran dari bab routing kali ini? Kira-kira apa? Ya, tentu Akmal. Sejauh ini pembelajaran sudah dimengerti Pak terkait konsep dari routing dan protokol routing. Oke, alhamdulillah sudah dipahami terkait konsepnya. Terus apa yang disukai terkait pembelajaran pada bab routing kali ini? Saya Pak, Ya, Di. pada pembelajaran kali ini saya lebih suka pada lembar kerja yang dibuat secara ilustrasi. Jadi kayak mendekati kenyataan untuk pemahaman terkait lalu lintas data dalam jaringan dengan routing semakin matang dengan teka-teki yang diberikan. Oke, ya. Semoga sukses terus dalam pembelajaran, nggak hanya terkait routing, tapi konfigurasi yang lain, karena kita belum masuk terkait konfigurasi. Terkait materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu berkaitan dengan static routing. Ya, static routing kita akan berkenalan. Kalau kita pada bab ini masih secara global, ya, secara pengenalannya secara garis, ya secara global lah, secara garis besar. Dan nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait static routing. Nah, static routing ini kita akan melakukan konfigurasi dan kita akan membuat tabel routing gitu. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Bayu untuk pimpin doa penutup baik.
Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini terima kasih atas kehadiran dan always semangat untuk belajarnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.